juga kita ingin melihat siswa kita. Apakah kita melihat siswa kita dari perspektif growth mindset atau kita melihat perspektif mereka dari fixed mindset? Saya sering mendengar di beberapa region saat survei awal misalnya atau saat modul 1 dimulai, ya, banyak pertanyaan yang muncul misalnya, wah Pak, gimana sih strategi literasi itu dilakukan untuk pelajaran IPS? Dan banyak juga masukan-masukan atau ekspresi ya, kesan yang disampaikan ternyata bisa ya literasi atau membaca ini dilakukan di konten area atau di mata pelajaran lain, tidak hanya bahasa. Nah, ini sesuatu yang menurut saya Bapak Ibu semua dari region 1 sampai 15 hari ini sebenarnya memiliki growth mindset yang luar biasa sekali. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita masih ada waktu, mari kita melakukan refleksi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mungkin 5 menit untuk melihat ke belakang, kemudian 5 menit untuk melihat ke dalam, dan 5 menit melihat ke sekitar. Ya, ini bukan literal, dan 5 menit kita melihat ke depan juga ya, bukan literal ya, bukan secara literal. Jadi kita lihat apa itu melihat ke belakang. Jadi coba Bapak Ibu renungkan atau didiskusikan di kelompok masing-masing. Kira-kira melihat ke belakang ya, berapa banyak yang Bapak Ibu ketahui tentang membaca ekstensif dan membaca intensif. Kemudian proses apa yang Bapak Ibu lalui untuk datang ke Lokakarya ini. Pasti sangat sulit sekali ya, dari Tarakan, harus PCR, terbang, menunggu pesawat, dan banyak sekali tantangannya. Kira-kira mari kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak harus semua Bapak Ibu, bisa 1-2 hal saja di kelompok masing-masing. Mungkin 5 menit Pak Pidekso. Jadi silakan, nanti saya akan dibantu oleh Bu Lola ini sebagai PIC-nya. Betul, Bu Lola, saya belum menyapa Bu Lola. Halo Bu Lola. Ada Bu Lola. Halo Pak Firman. Monggo sekarang Bu Lola mungkin mendekati teman-teman guru. Ya, kita Silakan. ngobrol saja Bapak Ibu. Ya, Kayaknya pertanyaan 2 ini ini menarik ini. Pertanyaan nomor 2, proses apa yang Bapak Ibu lalui untuk datang ke Lokakarya ini? Yang kemudian pertanyaan ini bisa memantik semangat untuk kita menyelesaikan RTL, insya Allah. Betul, betul. Jadi karena untuk kesini berjuang memang Pak Firman ya. Luar biasa. Saya dari Aceh loh Bapak Ibu. Saya by the way, saya tadi lupa kenalan. Saya dari Aceh. Dari Aceh. Di Universitas Teguh Umar. Teguh Umar. Dan belum ke Surabaya kan Pak Firman? Belum ke Surabaya. Betul. Berarti lebih tangguh pesertanya ini nampaknya. Silakan Bu Lola. Iya, baik. Ibu dan Bapak, ada yang mau mencoba mungkin sharing? Atau kita beri waktu dulu Pak Firman? Mungkin boleh kita beri waktu dulu 5 menit untuk berdiskusi di kelompok masing-masing begitu. Nomor 2 Ibu. Iya. Oh, sudah ada Pak Firman. Oh, boleh, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja Ibu, lebih kencang kayak. Assalamualaikum. Salam kenal Pak Firman. Dari kami Kaltara. Saya mungkin akan mengobrol, melihat ke belakang tentang nomor 2, proses apa yang saya lalui bersama 2 orang guru untuk datang ke Lokakarya ini. Mohon maaf, Ibu siapa tadi? Ibu Hajah Masriah, Pak. Masriah di Kaltara ya? Pengawas SMP di Kabupaten Nunukan. Oke. Silakan, Bu. Jadi pada saat kami ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk menghadiri workshop di sini, kami langsung berkoordinasi dengan guru-guru yang akan dikirim ke sini. Lalu kami mendatangi Rumah Sakit Umum di Nunukan untuk PCR. Nah, setelah kami menjalani PCR itu kami dak-dikduk, apakah kami nanti negatif? Karena untuk menunggu negatif itu 1 hari 1 malam. Untuk menunggu itu kita nanti khawatir lagi, takut-takut tiketnya tidak dapat. Sering seperti itu. Nanti hasilnya keluar, tiketnya habis. Karena kejadian ada beberapa teman saya waktu dipanggil ke Balikpapan, hasil PCR-nya keluar, tiketnya tidak dapat, ya rugi, kesian.
Lalu setelah itu kami mesanlah tiket. Tiket itu naik turun. Kita tunggu turun, taunya malam naik lagi. Kadang pernah sampai 2 juta lebih. Kita melihat lagi di undangannya kan tidak boleh bisnis, harus ekonomi. Jadi kita cari ya tiket itu yang bisa ekonomi. Setelah itu kami mesan lagi tiket speed untuk menuju ke Tarakan. Kalau tidak ada gelombang, kami naik speed cepat itu 3 jam. Tapi kalau ada gelombang bisa sampai 4-5 jam. Ya. Setelah itu kami sampai di Tarakan itu jam 11 siang. Makanya kami harus bermalam lagi di Tarakan. Ya. Bermalam di Tarakan, kami ikut pesawat Batik transit di Balikpapan sampai di sini sore. Makanya kami bisa ikut masuk pada habis maghrib. Ya. Alhamdulillah kami bisa mengikuti kegiatan ini, Pak. Insya Allah nanti kami dengan guru-guru yang dari Sebatik bisa mengimbaskan. Tapi kami koordinasi dulu dengan dinas dan guru-guru di sana, dengan pengawas di sana, apa yang akan kami imbaskan nanti sesuai dengan mungkin RTL yang akan kami bikin. Ya, itu Pak, makasih. Luar biasa Ibu Mas Riah ya. Perjalanannya panjang dengan speedboat ya, 3-5 jam, kemudian bermalam lagi di Tarakan. Kemudian transit lagi di Balikpapan, kemudian baru sampai di Surabaya. Kurang lebih perjalanan pulang akan juga seperti itu ya, Ibu ya. Luar biasa ini, semoga dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, Ibu ya, insya Allah. Ada lagi Bu Lola, mungkin satu lagi dari Bapak-Bapak. Ya, ada dari Bapak-Bapak yang ada yang mungkin yang dari NTT, Bapak. Siapa Pak Robert? Pak Robert terus. Atau yang paling jauh? Siapa yang paling jauh dari Alor? Bapak dari Alor? Oke, silakan Bapak. Oke, makasih. Selamat malam. Kami dari Ngada memang agak mirip sama Ibu dari Kalimantan Utara. Kami penerbangan 2 kali. Namun perlu saya ceritakan pengalaman ketika surat diterima di pihak dinas. Surat itu fax masuk itu jam 4 sore. Kita lagi berada di luar kota, di lapangan. Kita diinformasikan untuk menghadiri workshop di sini. Kesulitan kami itu menghubungi guru, kan guru berada di kecamatan semua yang kami anggap bisa mengikuti workshop ini. Namun karena bisa dibantu dengan beberapa teman kepala sekolah di lapangan, kita mendapatkan 2 guru ini, dan kami bersepakat untuk terbang dengan jalannya masing-masing. Kan tidak bisa ngumpul, tidak bisa kita berkumpul di dinas. Hanya kita sepakati untuk kapan mengambil surat tugasnya. Surat tugas dikeluarkan pada hari Sabtu sore. Sabtu sore, dan hari Sabtu juga kita terbang. Kita terbang dari Turelelo di Soa menuju ke Kupang. Di Kupang, pikiran kita untuk langsung transit ke Surabaya. Namun ada informasi bahwa PCR di NTT itu hanya berpusat di Kupang. Jadi semua kabupaten di NTT itu PCR-nya di Kupang. Nah, PCR di Kupang itu tempatnya yang paling mudah di depan bandara dan juga di satu klinik di tengah kota provinsi. Yang di depan bandara itu kuota terbatas. Menurut Pemda itu cuma 100 orang lebih. Jadi kita harus pontang-panting mencari klinik di mana yang bisa melaksanakan PCR. Dan dapatlah kita di satu klinik namanya Klinik ASA. Dan ini dibuka jam 5 sore. Limit waktu 5 sore itu 30 menit dibuka langsung tutup. Katanya petugas sudah capek. Maka malam itu kita pontang-panting bagaimana cara mengambil hati si petugas ini supaya dia bisa menghasilkan hasil PCR malam itu sehingga besok hari Minggu harus kita terbang. Karena pendekatan, kalau 2 ibu ini sudah memesan terlebih dahulu dengan keluarganya dan langsung daftar dulu, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil itu
besoknya. Sementara kami karena pendekatan itu ya dengan berbagai upaya sehingga hasil visar bisa kami dapatkan besoknya juga. Sehingga pada hari Senin kami terbang dari Kupang ke Surabaya. Sampai di Surabaya nah kita harus cari penginapan. Saya dapat di Bandowo, jauh di sana. Nah, kita pakai Grab. Sehingga hari Selasa jam 11 saya bisa melapor diri di sini. Suka dukanya di masa pandemi ini semua kegiatan kedinasan pasti mengalami kompleksitas yang cukup tinggi. Insya Allah kita bisa sampai di sini dan mengikuti dan sampai saya dan malam ini kita bisa sampai pada acara tindak lanjut. Demikian saja, terima kasih. Selamat malam. Untuk Bapak siapa tadi? Bapak Wilfridus dari Ngada. Dari mana Pak? Wilfridus, NTT ya? NTT. Luar biasa, tantangannya PCR ya, selain tadi terbang, seperti Bu Mas Ria, tapi juga PCR itu tidak mudah. Ternyata hanya satu lokasi ya, di NTT itu yang dipusatkan di Kupang untuk PCR. Nah, ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu dari pengalaman, saya yakin Bapak Ibu semua punya pengalaman yang berbeda-beda ya, tantangan yang berbeda-beda pula. Dan dengan melihat ke belakang ini, saya berharap Bapak Ibu tentunya Dirjen Direktorat SMP juga ingin Bapak Ibu kemudian melihat ke depan, ya melihat ke depan kira-kira apa yang akan kita lakukan. Mari kita melihat ke depan. Silahkan membuka Google Classroom-nya masing-masing, Bapak Ibu. Saya akan share screen. Melihat ke depan itu berarti kita akan menyusun rencana tindak lanjut ya. Dalam Google Classroom ada dua item ya nanti yang akan muncul. Bapak Ibu bisa download dulu desain RTL-nya ya dalam Google Classroom. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada file di situ yang bisa Bapak Ibu download. Nah, tujuan ya silakan. Ya, hanya ingin mengulangi lagi. Ini di RTL di Google Classroom ya, Pak Firman ya? Betul, Ya, rencana tindak lanjut ya. Bisa dibuka dulu yang membawa laptop dan handphonenya. Ya, silakan Pak Firman. Baik, RTL ini dibuat atau didesain kurang lebih adalah untuk pengimbasan Bapak Ibu ya. Dengan jerih payah, susah payah Bapak Ibu tadi, kesulitannya tentu kita berharap apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan juga dapat diterima atau mengimbas kepada lingkungan di sekitarnya ya. Jadi kita akan mendesain rencana tindak lanjut setelah ini pada level pribadi, level sekolah, dan juga level masyarakat. Jadi Bapak Ibu nanti akan diminta untuk menyusun RTL 3 level. Untuk kita sendiri, kemudian untuk sekolah, dan juga untuk masyarakat. Dan juga Bapak Ibu diharapkan untuk memperkaya pengajaran dengan menggunakan strategi literasi dalam tradisi membaca intensif dan membaca ekstensif. Jadi materi atau strategi yang sudah diterima selama 3 hari ini, harapannya dapat Bapak Ibu gunakan ya di pembelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolah masing-masing. Dan yang ketiga, Bapak Ibu diminta untuk melakukan refleksi ya, refleksi naratif terhadap pengalaman mengajar setelah menggunakan strategi literasi MI dan ME itu. Jadi hanya ada 2 sebenarnya Bapak Ibu yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menyusun RTL pada level pribadi, sekolah, dan masyarakat. Kemudian menulis naratif ya setelah mengimplementasikan, kemudian menulis naratif, refleksi begitu tentang praktik literasi yang sudah diimplementasikan. Nah, untuk alokasi waktunya, jadi RTL dikumpulkan 1 minggu ya setelah Lokakarya. Jadi tanggal kurang lebih adalah tanggal berapa itu? Kalau kita lihat 1 minggu dari sekarang itu berarti 11 November ya. Kurang lebih 11 November nanti Bapak Ibu submit ke Google Classroom-nya. Dan penulisan esai naratif setelah Bapak Ibu implementasikan
itu dilaksanakan atau dikumpulkan paling telat 3 minggu setelah pelaksanaan lokakarya. Jadi 3 minggu dari sekarang itu kurang lebih ada di tanggal 2 Desember ya. 2 Desember paling telat Bapak Ibu sudah mengumpulkan RTL yang naratif ya, esai yang naratif. Nah, nanti esai naratif ini yang terpilih yang terbaik ya, yang terbaik itu bisa dipublikasi oleh Direktorat SMP ya, dipublikasi yang terpilih tentunya yang terbaik. Baik, kita lihat sekarang langkah-langkahnya ya. Nah, RTL itu dikerjakan secara mandiri ya. Jadi didesain untuk pribadi. Kemudian bisa bekerja secara berpasangan atau kelompok untuk membuat RTL yang dalam skala masyarakat. Jadi yang untuk mandiri itu dikerjakan didesain untuk pribadi, sedangkan bisa berpasangan dan berkelompok untuk yang level masyarakat. Ya. Nah, kemudian peserta secara individu menginisiasi kegiatan Mi dan Me untuk kelompok masyarakat dengan mengidentifikasi calon rekanan. Ya. Kemudian peserta menggunakan template yang sudah ditentukan. Oke, nanti kita lihat template dan esainya ya. Sedangkan untuk menulis naratif, ya, jadi tulisan naratif itu dibuat peserta harus orisinil ya, kita tulis sendiri dan berdasarkan pengalaman dalam merencanakan dan mengajar menggunakan metode Mi dan Me. Nah, ini ada pengalaman Bapak Ibu. Di sini kan yang diminta adalah menulis naratif ya. Ternyata ada yang mengumpulkan tulisan ini atau tugas ini dalam bentuk jurnal, Bu Lola. Jadi template yang ditulis itu adalah seperti abstrak jurnal itu. Ada judul dan abstraknya sangat kecil gitu. Nah, bukan itu yang dimaksudkan di sini ya. Jadi yang dimaksudkan ini adalah esai naratif ya, kita menulis secara narasi ya, dengan narasi yang kurang lebih sebanyak 1.200 sampai 1.500 kata menggunakan Times New Roman ukuran 12 ya. Jadi kita menulis best practice ya, lebih ke refleksi kita sendiri ya, refleksi itu sebanyak 1.200 dan 1.500. Jadi jangan dibuat dalam bentuk jurnal ilmiah. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda. Jadi di sini diminta yang pertama RTL, saya ulangi. Yang pertama adalah RTL, nanti ada formatnya, level pribadi, level sekolah, dan level masyarakat. Kemudian yang kedua tugasnya adalah menulis narasi, esai narasi sebanyak 1.200 sampai 1.500 kata menggunakan font Times New Roman ukuran 12. Oke, sekarang kita lihat template-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jadikan panduan kalau lagi bingung gitu menyusun RTL-nya, apa yang akan Anda tambahkan dalam kegiatan pengajaran Anda misalnya, dan mengapa demikian, dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat memandu begitu jalan berpikir Bapak Ibu dalam menyusun RTL. Kenapa RTL nggak diselesaikan malam ini? Karena kita mau memang RTL ini serius digarap ya Bapak Ibu. Jadi kita mau Bapak Ibu mengendapkan dulu materi-materi 5 modul ini di perjalanan pulang misalnya, mengendapkan, merenungkan gitu ya. Baru kemudian seminggu atau 2 minggu kemudian menyusun RTL yang serius ya. Nah, ini format rencana tindak lanjut ya kegiatan Mi dan Me. Jadi Bapak Ibu di sini tuliskan rencana tindak lanjut di kelas misalnya apa yang akan dilakukan di kelas, waktunya kapan, tempatnya di mana, dan pihak yang terlibat siapa saja, dituliskan di sini. Sedangkan untuk level sekolah juga demikian. Apa yang direncanakan untuk di level sekolah yang akan dilakukan. Kemudian waktu dan tempatnya kapan, dan pihak yang terlibat siapa saja. Dan dalam level masyarakat juga begitu, waktu dan tempatnya kapan, dan yang terlibat siapa saja. Dan saran saya adalah
dalam menyusun RTL ini adalah yang mungkin, ya, yang mungkin Bapak Ibu lakukan. Jadi mikirnya adalah yang implementatif begitu, yang memang betul-betul bisa kita lakukan. Tidak muluk-muluk ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu saja, nanti di-submit di Google Classroom-nya masing-masing. Kalau Bapak Ibu lihat Google Classroom, nanti di sana bisa submit seperti submit tugas ya. Mungkin kita ada pertanyaan Bu Lola? Ya, baik. Berapa pertanyaan kira-kira boleh Boleh? difasilitasi? Boleh, Satu atau boleh. dua? 1, 2, 3. Oke. Pembukaan, penutupan masih Ya, beberapa Pak menit lagi Hendro, ya. kita masih punya waktu? Karena Oke, saya yakin silakan. pasti banyak yang mau nanya ini, Pak Firman. Betul, betul. Ya. Silakan. Ada waktu, Pak Hendro? Belum ada berita Pak Firman, saya juga masih nunggu info perjalanan apakah Bu Nini sudah sampai di Novotel. Nanti kalau beliau sudah jalan menuju Novotel, saya akan WA ke Pak Firman ya. Baik, kita punya waktu dan saya yakin Bapak Ibu dari NTT, dari Kalimantan ini biasanya hobi menyanyi. Ini boleh tanya dulu baru kita mungkin Ya. nyanyi bareng-bareng ya Pak Firman. Boleh, boleh. Oke, ya ini sudah ada yang angkat tangan Pak Firman ya. Saya silahkan Bapak sebutkan nama dan daerah dan pertanyaannya, silahkan. Selamat malam, Pak Firman. Saya mau tanya, nama saya Wayan Suwite dari Buleleng, saya pengawas sekolah. Saya ingin bertanya terkait dengan desain RTL yang ada di GCR, khusus untuk pengawas. RTL di kelas kan tidak ada Pak ya. Tidak punya kelas Pak ya. Ya, untuk di kelas tidak ada. RTL untuk sekolah bisa di sekolah binaan. RTL untuk masyarakat, saya terjemahkan masyarakat itu adalah masyarakat pengawas. Karena di Distipora kami punya rekan-rekan pengawas sehingga kami bisa melakukan mediasi, diseminasi kepada rekan-rekan pengawas yang lainnya, sekaligus rekan-rekan pengawas yang bersangkutan akan meneruskan ke sekolah binaan masing-masing. Jadi kami akan membuat 2 desain RTL, Pak. Demikian. Terima kasih Pak Wayan. Dari Buleleng ya, Bali. Iya. Pak Wayan, ini selalu pertanyaan yang muncul Bu Lola ya di setiap region. Selalu saat RTL, pertanyaan pertama yang muncul adalah kami pengawas bagaimana untuk yang kelas. Nah, Bapak Ibu yang pengawas, Bapak Ibu kan punya otoritas yang lebih besar ya, punya otoritas yang lebih besar daripada guru-guru. Nah, di bawah Bapak Ibu kan ada guru yang dibina ya. Nah, harapan kami adalah yang kelas ini tetap Bapak Ibu lakukan dengan melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang di bawah pengawasan Bapak Ibu. Baik. Nah, atau opsi kedua adalah Bapak Ibu minjam kelasnya, sekaligus dimodelkan strategi literasi Mi dan Me itu seperti apa, tunjukkan kepada guru yang dibina. Nah, itu saya rasa, kami rasa sangat efektif sekali ya ketika Bapak Ibu pengawas bisa memodelkan gitu, diajak peer teaching gitu dengan gurunya di kelas, pinjam kelasnya sebentar untuk kemudian melakukan strategi Mi dan Me. Tapi kalau memang opsi kedua itu tidak memungkinkan, maka saya rasa Bapak Ibu bisa coaching begitu dengan guru-guru binaannya, untuk kemudian guru-guru binaan itu bisa mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Mungkin begitu Pak Wayan. Untuk yang level sekolah dan level masyarakat saya sangat setuju. Masyarakat, jika Bapak Ibu terjemahkan masyarakatnya adalah lingkungan pengawas, itu saya rasa juga cocok. Atau kalau Bapak Ibu ingin menerjemahkan masyarakat yang lebih umum begitu, di tetangganya, di balai desa atau yang lainnya, itu juga boleh. Jadi masyarakat di sini memang sangat luas sekali maknanya,
dan terjemahan scope ya, lingkup masyarakat mana yang Bapak Ibu targetkan tentu masih bisa dimaklumi. Gitu Pak Wayan. Terima kasih Pak Firman. Untuk level kelas kami akan melakukan bekerja sama dengan guru binaan. Ya, Luar biasa dalam Pak. bentuk Terima kasih pemodelan. Pak. Ya, Betul. terima kasih Pak. Ya. Cocok. Izin Pak Firman menambahkan sedikit. Silakan Pak. Iya, Pak, yang dari Buleleng ya Bapak Ibu pengawas. Jadi pengalaman kami dari direktorat, ketika kami melatih guru, entah bentuknya pelatihan apapun, ketika si guru itu harus melaksanakan pengimbasan ke sekelilingnya dia, entah di forum MGMP atau apa, kendalanya adalah belum tentu ketika dia lapor kepala sekolah mendukung. Ya, kepala sekolah mendukung. Akhirnya ilmu sama manfaat yang dia terima agak canggung. Tapi berbeda ketika yang kami undang adalah pengawas. Bapak Ibu mempunyai kewenangan untuk mengawasi beberapa sekolah. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika satu pengawas dia harus mengawasi 3 sekolah dan dia mengimplementasikan apapun yang dia terima, itu akan jauh lebih efektif. Jadi dalam konteks ini kami sangat memohon bantuan Bapak Ibu untuk minimal menginformasikan apa yang Bapak Ibu terima. Syukur-syukur bisa mengimplementasikan dan menjalankan apa yang Ibu Bapak terima. Jadi itu yang saya terima. Karena setiap kita kegiatan selalu kita bikin entah pendampingan, entah monef, sekedar mengukur apa sih yang sudah dilakukan oleh peserta yang pernah kita latih. Ternyata ketika kita melibatkan pengawas dampaknya jauh lebih besar. Jadi dalam hal ini kami sangat berharap. Jadi lewat tangan kecil Bapak Ibu sebuah proses pembelajaran literasi numerasi akan berdampak jauh lebih luas. Mungkin itu tambahnya Pak Firman. Terima kasih Pak Hendro ya. Memang dengan power yang lebih besar ditambah dengan growth mindset tadi ya, tentu kita akan memberi dampak yang lebih luar biasa gitu ya. Silakan Bu Lola kalau masih ada pertanyaan. Ya, silakan Ibu dan Bapak masih ada pertanyaan mungkin. Kalau tadi dari pengawas, sekarang mungkin Ibu Bapak guru ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mumpung Pak Firman masih bersama kita dari Aceh, jauh-jauh juga. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai RTL-nya? Ya, Ibu dan Bapak. Ada Sudah yang jelas semua nih, sudah siap tempur. atau sudah jelas semua sepertinya. Baik, kalau sudah siap tempur, izinkan saya kemudian mengajak Bapak Ibu merefleksi ke dalam. Tadi kita sudah refleksi ke belakang, kemudian kita melihat ke depan. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ke dalam ya. Oke. Nah, melihat ke dalam. Nah, di sini Bapak Ibu kalau tadi kita ngobrol, melihat ke dalam Bapak Ibu diminta untuk menulis ya. Mungkin nomor 10 nih menarik menurut saya, tapi Bapak Ibu bisa memilih bebas saja dari pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kita merefleksikan nomor 10 itu misalnya apa yang membuat Bapak Ibu frustasi tentang workshop ini. Nah, ini melihat ke dalam ya, lebih ke diri kita sendiri dalam mengikuti proses selama 3 hari ini. Mungkin 5 menit Bu Lola bisa menulis. Ya, silakan Ibu dan Bapak. Mungkin yang nomor 10 ya, Ya, yang atau boleh agak pilih nomor yang lain juga provokatif, boleh. atau boleh yang lain ya Pak Firman ya, yang Ya, boleh. Ibu dan Bapak ingin tuliskan atau ingin bagi. 5 menit ya Pak Firman. Ya.
Iya, Pak Firman, mungkin bisa kita ini di-share langsung atau bagaimana Pak Firman? Boleh kalau sudah ada Boleh. 1-2 orang yang bisa Oke. share apa yang Oh, ditulis. ini sudah ada yang angkat tangan Pak Firman. Ya, silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Pak Firman. Salam kenal Pak. Ya, Yoram dari NTT. Yoram. Ya. Saya coba nomor 10. Dari unsur pengawas yang notabene saya sekitar 10 tahun tidak mengajar, bertemu dengan konteks seperti ini frustrasi Pak. Ya, agak blank. Ketika hari pertama, hari kedua, nyambungnya seperti hari ini. Oke. Workshop ini kalau 2 minggu barangkali bagi kami pengawas khususnya saya bisa baik. Ya. Tapi 1-2 hari rasanya agak blank sehingga butuh pendalaman. Ya, materi-materi yang ada di modul itu mungkin pulang kami bisa baca lagi. Terima kasih Pak Firman yang kasih jeda waktu 1 minggu untuk kami bisa nyusun RTL-nya. Ya, kalau nyusun memang malam ini terus terang Pak kami tidak buat. Ya, tidak buat. Ini tidak bisa membohongi diri. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan dan dimohon sedapat mungkin di Google Classroom yang telah ada itu modul yang sudah ada, kemudian sedapat mungkin itu bahan tayang PPT itu sedapat mungkin juga di-share ke sana sehingga ketika kami diseminasi ke teman-teman sejawat, pengawas ataukah guru binaan itu menjadi panduan. Ya, kalau kami harus baca lagi, buat PPT lagi, wah Pak juga nanti frustrasi karena kami tidak kirim laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Yoram atas kejujurannya ya. 10 tahun tidak mengajar, kemudian dapat lingkungan belajar seperti ini ya, dikasih tugas, masuk ke Google Classroom lah. Ya Pak ya, disuruh joget-joget ya, goyang apa tadi itu? Mau mere ya. Ini luar biasa. Dan harapannya tentu dari situ Pak Yoram dapat introspeksi diri, mengevaluasi diri, dan kemudian menyusun RTL yang kira-kira tidak membuat frustasi orang lain seperti apa gitu ya Pak ya. Terutama dalam konteks yang sama dengan Pak Yoram. Kalau ada teman-teman pengawas lain yang juga sudah mengajar 10 tahun, tidak mengajar 10 tahun begitu, kira-kira apa yang harus dilakukan agar bisa pick up ya, bisa mengikuti Mime ini dengan lebih baik begitu. Mungkin satu lagi Bu Lola. Oke, silahkan. Satu lagi mungkin Ibu dan Bapak, yang ibu-ibu dari tadi bapak-bapak semua, selain Bu Masria tadi, ya? Oh, oke baik. Anu ya, fleksibel ya Pak? Fleksibel, baik. Terima kasih. Saya sekali lagi mohon maaf saya ketika ditanya tentang pertanyaan nomor 10 itu, saya tergugah untuk bisa bicara kembali. Yang pertama, apa yang membuat Anda frustrasi tentang workshop ini? Yang pertama, kami tidak ada yang frustrasi di sini. Kalau frustrasi kami sudah hilang dari ruangan. Itu pertama. Jadi pertanyaan itu saya kira tidak pas itu. Bukan frustrasi. Apa yang membuat Anda merasa capek dan lelah mengikuti workshop ini? Karena terus terang, ini workshop yang kalau kita melihat bahwa hanya membaca intensif dan membaca ekstensif yang adalah bagian dari guru bahasa Indonesia yang tiap hari berhadapan dengan siswa, ini yang kami ajarkan. Tetapi satu hal yang menarik di sini adalah kita masuk dalam dua, kita secara daring dan luring. Kemudian
kita masuk pada Classroom. Seharusnya dalam aturan Google Classroom itu setiap selesai materi, maka materi itu sudah harus dikirim ke Google Classroom sebagai bagian dari refleksi seorang guru atau instruktur. Kami sedang mengerjakan Classroom, sementara materi terus. Kami mau pikir mau dengar materi atau mau kerja Classroom. Yang berikut, ini kalau bicara kejujuran ya mari kita jujur. Waktu yang disiapkan terlalu tergesa-gesa, seolah-olah pemateri ini berburu-buru ini. Saya tidak tahu buru apa ini. Kalau berburu datang ke NTT sana, banyak rusa di sana. Yang paling penting di sini adalah bukan persoalan frustrasi. Jadi saya minta untuk pertanyaan nomor 10 itu drop. Kalau frustrasi kami tidak ikut penutupan karena stres. Sedangkan kami hanya merasa berapa hari ini kami sepertinya digenjot betul. Waktu istirahat tidak ada, sementara harus mengerjakan tugas. Bagi saya, RTL 1 sampai 5 mungkin saya sudah selesai, Pak. Coba dilihat di Classroom. Sampai di RTL, sudah selesai. Itu kalau saya membuat RTL itu hanya bagaimana merancang tentang tanggal-tanggal yang akan kami lakukan. Mulai dari tanggal bertemu dengan siswa, kemudian kami ke sekolah bertemu dengan guru-guru dan taman bacaan masyarakat yang kami akan temui untuk menyampaikan tentang membaca intensif, ekstensif dalam kaitan dengan literasi. Saya kira ini tugas mulia ini, mari kita jalankan meskipun kata frustrasi itu sudah harus hilang. Karena kami hari ini bukan masalah frustrasi, kami hari ini datang, jujur Pak, kami kira datang malam ini kita mau duduk dulu, setelah itu tunggu penutupan, toh masih ada materi. Jadi tadi yang disampaikan adalah Bapak Ibu nanti jam 7:30 kita kumpul di sini penutupan ya. Iya, kalau tidak kami tidur Pak. Ini sudah capek. Jadi ini bentuk kejujuran. Kejujuran yang kedua adalah kalau bisa kami yang tadi dijabarkan semua oleh Bapak tentang masalah RTL, bagi kami ini hal-hal yang baru Pak. Kalau kita membuat satu model, membuat narasi lagi, kira-kira narasi model apa dengan kelelahan kami yang harus membuat narasi. Jadi nanti ketika kami di sana 1 minggu, kami berterima kasih dikasih waktu 1 minggu. Mudah-mudahan di Classroom itu bisa terisi, mudah-mudahan. Tapi dari pengalaman saya, yang melatih guru-guru di Classroom itu dari 100 itu yang bisa mengerjakan hanya 10% Pak. Biasa. Jadi kalau kami sudah pulang ke daerah, kami sudah dengan banyak tugas, apalagi teman-teman saya dari Bali ada 2 minggu libur ya. Itu kan Bali artinya banyak libur. Jadi 2 minggu libur, daerah lain kan tidak libur. Kami bisa jalan, tapi teman-teman dari sana seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Muhammad Golkar Arifuddin. Oh, Pak Arifuddin tadi ya dari NTT. Baik. Terima kasih Pak Arifuddin atas kejujurannya. Memang kata frustasi di sini membingungkan ya, apakah frustasi yang agak miring-miring gitu ya, atau yang stres gitu. Tapi frustasi di sini lebih memang tadi yang membuat kita jenuh ya, kecapean, kewalahan gitu. Jadi frustasi dalam konteks belajar. Baik, tadi saya menangkap bahwa materi memang sangat luar biasa, padat sekali dengan jam yang mepet gitu ya Bapak Ibu. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa Bapak Ibu ini sebenarnya seperti dihujani, hujan yang sangat deras sekali ya. Dan saya yakin tidak semua air hujan yang tercurah itu dapat diserap gitu ya. Tapi tentu kami berharap Bapak Ibu bisa menangkap 1-2 hal dari materi itu. Makanya kemudian materi itu disediakan Bapak Ibu sejak awal. Bapak Ibu masuk ke ruangan sudah memegang modul buku biru itu ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mengakses modul itu secara online dalam Google Classroom.
dan Google Classroom itu tidak akan ditutup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa akses Google Classroom itu kapanpun. Dan kita bisa menggunakan media-media lain untuk berdiskusi seperti kolom chat misalnya, dan lain WA ya, WA juga bisa untuk berdiskusi kemudian ke depannya seperti apa Bapak Ibu. Jadi komunikasi kita tidak boleh putus, kita harus terus melanjutkan mimpi kita ya, menjadi negara yang 35 tahun yang lalu Amerika menyatakan reportnya sebagai becoming a nation of readers, ya, menjadi negara pembaca. Nah, kita juga demikian, kita menyudahi begitu ya, menyudahi memaklumkan bahwa kita telat merdeka misalnya, atau telat sadar tentang literasi misalnya. Kita sudahi itu, kita sudah sadar, marilah kita bersama-sama bergerak mewujudkan mimpi ini. Nah, tadi juga Pak Arifuddin menyebutkan tentang materi, juga Pak Yoram ya, kalau bisa materinya diupload di Google Classroom, insya Allah nanti Bu Lola bisa koordinasi dengan seluruh pemateri. Biasanya memang seluruh materi atau PPT akan diupload oleh pemateri ke dalam Google Classroom setelah workshop ini selesai Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan PPT itu untuk pengimbasan. Ya insya Allah akan kita lakukan. Firman, ya. Bisa 5 menit lagi boleh Pak Firman? Ya, saya sudah selesai Pak Hendro. Jadi sebelum saya menutup, saya ingin memperkenalkan diri. Saya mohon izin menambahkan tadi. Silakan. Bapak Ibu, menambahkan tadi pesan Pak Firman. Kita sudah ada WA Group. Tolong itu jadikan sebuah komunitas. Sehingga Bapak Ibu ketika nanti kembali ke daerah asal tidak merasa sendiri. Di situ tempat kita berbagi apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sedang dilaksanakan, dan apa yang belum bisa dilaksanakan. Di WA Group. Nanti ketika ada kebijakan-kebijakan kementerian yang terbaru, saya akan usahakan saya kirim ke WA Group. Sehingga Bapak Ibu menjadi orang pertama yang ada di kabupaten kota mendapatkan informasi itu. Sekaligus nanti saya akan minta tolong ketika ada kegiatan, saya minta tolong Ibu Bapak juga menyampaikan ke kepala dinas. Jadi kita saling berbagi di situ. Jadi tolong itu jadikan sebuah keluarga kecil. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri. Ketika Bapak Ibu bingung, ada tempat di mana Bapak Ibu berbagi. Gitu ya Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih. Silakan Pak Firman. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya izin mengenalkan diri, tadi lupa. Jadi saya mengajar di Universitas Teguh Umar ya, dan juga anggota Indonesian Extensive Reading Association. Ini jadi kepanjangan IERA itu bukan Intensive Reading dan Extensive Reading ya, tapi Indonesian Extensive Reading Association. Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan IERA melalui misalnya Facebook. IERA punya Facebook yang cukup aktif sekali menyiarkan workshop-workshop dan seminar-seminar. Jadi kalau Bapak Ibu bisa subscribe ke Facebooknya IERA dan mengikuti workshop-workshop ataupun webinar yang diadakan IERA, itu sangat bagus sekali. Saya S1 dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Malang, Pak Pidekso, tetangganya Pak Pidekso. Dan sudah lama memang tidak ke Surabaya, terakhir 2019 Pak Pidekso. Sebelum pandemi ya. Kemudian saya melanjutkan S3 di Amerika Serikat, bidang reading dan literasi di kampus Ohio State University ya. Kalau Bapak Ibu ketemu Pak Irfan, itu saya juga bareng Pak Irfan waktu itu. Nah, ini ada nomor WA saya, Bapak Ibu bisa catat dan kita bisa komunikasi lebih lanjut. 0811 811 853 atau Instagram saya f_parlindungan. Ada email juga firman@utu.ac.id. Silakan Bapak Ibu kita jalin silaturahmi, kita komunikasi lebih lanjut. Dan seperti Pak Hendro tadi sampaikan, kita ingin literasi ini tidak berjalan sendiri, tapi berjalan bersama-sama secara masif yang gelombangnya itu memberi dampak lebih luas dan lebih besar lagi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sampai perjalanan pulang, sampai dengan di rumahnya masing-masing. Salam hangat saya buat keluarga Bapak Ibu. Saya akhiri, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lela. Ya, terima kasih Pak Firman atas penyampaian RTL-nya dan juga untuk Ibu dan Bapak atas sharing-nya termasuk kejujurannya. Nggak apa-apa, ini memang RTL ini ajang curcol Ibu dan Bapak. Betul. Jadi benar ya Pak Firman ya, ini Betul. ajang curcol di saat-saat momen-momen terakhir kita. Tetapi tentu saja seperti yang ingin saya garis bawahi juga, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hendro bahwa kesempatan kita berkumpul di sini ini bukan hanya kesempatan atau momen akademis, tetapi juga momen kekeluargaan, Ibu dan Bapak. Jadi kita di sini sudah memiliki social network atau jaringan sosial dan kekeluargaan. Kita senasib sepenanggungan sebagai ujung tombak untuk literasi, apapun bidang ilmu yang kita ampuh, tentu saja bukan hanya bebannya Ibu Bapak guru bahasa lagi untuk mengajar membaca, tetapi juga semua guru mata pelajaran termasuk Ibu dan Bapak pengawas ya. Dan juga kami dari asosiasi, saya dan Pak Firman sama-sama dari IERA, kami juga bahu-membahu bersama Dit SMP untuk bisa bergandengan bersama Ibu dan Bapak seperti Mi bergandengan dengan Me untuk memajukan literasi di Indonesia seperti di Amerika nanti ya, tujuan kita ya Pak Firman ya, menjadi reading nation, negara yang juga memiliki habit atau kebiasaan untuk membaca. Nanti saya juga akan mengingatkan rekan-rekan Narsum untuk mengupload materi-materi yang komplit di Google Classroom, jangan khawatir Ibu dan Bapak, nanti akan dapat diakses tentu saja. Sembari di jalan pulang atau nanti kalau sudah sampai di rumah, bisa dicek-cek lagi Google Classroom-nya. Ya, baik Pak Hendro, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah. Bapak Ibu, untuk terakhir kalinya mari kita beri aplaus buat Pak Firman. Ya, terima kasih Pak Firman. Mohon izin saya close Zoom-nya karena saya harus bergabung di Hotel Novotel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin 3 menit untuk kita cek sound dengan Hotel Novotel ya Bapak Ibu.
Recording stopped. Recording in progress. Oke, jelas. Ini daripada ini.